Bayangkan ini. Seorang suami yang seluruh hidupnya kalian biayai dari nol. Jabatan mentereng yang dia banggakan. Sebenarnya kalian yang membuka jalannya. Mobil yang dia kendarai. Rumah yang dia tempati. Semua dari keringat kalian. Lalu suatu malam, kalian menemukan struk pembelian apartemen mewah. Apartemen yang tidak pernah kalian dengar. Atas nama seorang perempuan asing. Sekretaris kantornya sendiri. Apa kalian akan menangis? Membanting pintu? Berteriak di tengah jalan? Tidak. Kalian akan diam. Kalian akan tersenyum. Dan kalian akan membangun sebuah panggung. Panggung tempat seluruh keluarga besar menyaksikan kehancuran mereka. Di malam yang seharusnya menjadi malam paling membanggakan dalam hidup mereka. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Malam ini kita akan menelusuri sebuah pengkhianatan yang begitu dingin. Lalu menyaksikan balasan yang terasa lebih dingin lagi. Sebuah kisah tentang perempuan yang dikira mesin pencetak uang oleh dua orang yang paling dia percaya. Tapi sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa kalian. Tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana malam ini? Dan untuk para perempuan tangguh di luar sana yang pernah dijatuhkan, tapi memilih untuk bangkit. Tunjukkan kekuatan kalian di kolom komentar. Kalau kalian membenci pengkhianatan yang memakai topeng cinta, tekan tombol suka. Nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah karma berikutnya. Sudah siap? Tarik napas. Mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 37 tahun. Saya seorang auditor forensik dan pemilik sebuah firma akuntansi yang saya bangun sendiri dari sebuah ruko sempit di Tebet. Hingga kini mempekerjakan lebih dari 40 orang. Pekerjaan saya adalah membaca angka. Membaca apa yang orang sembunyikan di balik angka. Selama belasan tahun. Saya melacak penggelapan, memburu uang yang dilarikan, dan membongkar pembukuan ganda milik perusahaan-perusahaan besar. Ironisnya, kebusukan terbesar dalam hidup saya justru tumbuh di rumah saya sendiri. Dan saya, sang ahli, adalah orang terakhir yang melihatnya. Suami saya bernama Reza, 41 tahun, di atas kartu nama. Dia seorang manajer di sebuah perusahaan distribusi ternama. Posisi yang terdengar gagah di setiap acara keluarga, yang tidak pernah dia ceritakan. Perusahaan itu adalah jaringan klien lama firma saya. Saya yang merekomendasikan namanya. Saya yang menjamin kredibilitasnya di hadapan direksi. Status yang dia pakai untuk berdiri tegak di depan keluarga besar, sepenuhnya saya yang membangun. Kami menikah 9 tahun lalu. Saat itu, Reza hanyalah staf biasa dengan gaji pas-pasan dan tumpukan cicilan. Saya jatuh cinta pada caranya bercerita tentang masa depan. Saya tidak tahu, masa depan yang dia maksud tidak pernah menyertakan saya di dalamnya. Kami belum dikaruniai anak. Dan di setiap arisan keluarga, kekosongan itu selalu menjadi pisau halus yang ditusukkan ibu mertua saya, Bu Sutina, dengan senyum yang manis. Dari luar, rumah tangga kami tampak sempurna. Pasangan mapan, mandiri, harmonis. Kami menjadi buah bibir penuh kekaguman. Bulan ini puncaknya, karena kami baru saja merampungkan sebuah rumah besar di Pondok Indah. Rumah itu sepenuhnya saya yang membiayai, dari uang muka hingga cicilan terakhir. Tapi di mata semua orang, itu rumah hasil kerja keras Mas Reza, sang manajer sukses. Kami berencana mengadakan syukuran rumah baru. Sebuah pesta besar, mengundang seluruh keluarga besar dari kedua belah pihak. Saya membayangkannya sebagai sebuah perayaan. Saya tidak tahu, malam itu akan menjadi sesuatu yang lain. Retakan pertama datang dari sebuah hal yang sangat sepele. Sore itu, saya sedang membereskan jas kerja Reza untuk dikirim ke Binatu. Sebuah rutinitas membosankan yang saya lakukan tanpa berpikir. Lalu jari saya menyentuh sesuatu di saku dalam jasnya. Selembar kertas terlipat rapi. Saya menariknya keluar. Itu adalah struk dari sebuah butik perhiasan paling eksklusif di pusat kota. Mata saya berhenti pada deretan angka yang tercetak tebal. 48 juta rupiah. Untuk satu set gelang dan anting emas putih bertabur berlian. Bagi Reza, yang gajinya selalu habis untuk gaya hidup eksekutif palsu, angka itu
mustahil. Tapi hati kecil saya mencoba menepis prasangka. Minggu depan adalah ulang tahun saya yang ke-38. Logika saya yang biasanya setajam pisau sesaat tumpul oleh harapan yang naif. Saya berpikir, mungkin dia ingin menebus sikap dinginnya belakangan ini. Mungkin dia menyiapkan kejutan dengan senyum tipis yang menyimpan bahagia. Saya melipat kembali struk itu dan menyimpannya. Saya menanti hari ulang tahun saya seperti seorang gadis remaja. Saya bahkan membatalkan rapat penting dengan klien, hanya untuk menyiapkan makan malam istimewa di rumah. Namun realita pengkhianatan selalu lebih kejam dari imajinasi. Malam ulang tahun saya tiba bagai tamparan tak kasat mata. Reza pulang larut, membawa aroma parfum perempuan yang asing. Dia menyodorkan sekotak kue dari toko biasa, mengecup kening saya secara mekanis. Lalu, langsung tertidur. Tidak ada makan malam romantis. Tidak ada kotak beludru berisi perhiasan berlian. Sepotong kue di tangan saya mendadak terasa seperti gumpalan pasir yang menggores tenggorokan. Jika gelang mahal itu bukan untuk saya, istri yang membiayai seluruh hidupnya, lalu melingkar di pergelangan tangan perempuan mana? Pertanyaan itu menggantung sepanjang malam, sementara di sebelah saya. Reza tidur dengan napas tenang, seorang pria yang merasa aman. 2 hari kemudian, semesta membongkar kebusukan itu dengan caranya sendiri. Pagi itu, Reza buru-buru berangkat. Dia meninggalkan laptop pribadinya menyala di meja kerja, lupa menguncinya karena terburu-buru. Saya masuk ke ruang kerja untuk mencari berkas pajak tahunan kami. Layar yang menyala menampilkan sebuah aplikasi surel yang masih terbuka. Saya tidak berniat mengintip, tapi satu subjek surel menarik mata saya. Konfirmasi pemesanan dari butik perhiasan yang sama persis dengan struk di sakunya. Jantung saya berdetak tak karuan saat saya membukanya. Di sana tertera alamat pengiriman. Itu bukan rumah kami, bukan pula kantor Reza. Itu adalah alamat sebuah apartemen mewah di kawasan Kuningan. Sebuah unit yang ketika saya telusuri lebih jauh dalam riwayat surelnya, ternyata baru dibeli 6 bulan lalu. Atas nama seorang perempuan, Vania. Nama itu saya kenal. Vania adalah sekretaris pribadi Reza di kantor. Perempuan muda berusia 27 tahun, yang beberapa kali saya temui di acara kantor, yang selalu menyapa saya dengan begitu sopan, dengan senyum lembut, dan memanggil saya Kak Anindya dengan nada penuh hormat. Ingatan saya berputar cepat, menyusun teka-teki yang selama ini sengaja saya abaikan. Sikap Reza yang kian dingin, lemburnya yang kian sering. Perjalanan dinasnya yang anehnya selalu jatuh di akhir pekan. Dan apartemen itu, sebuah apartemen seharga miliaran, dibeli atas nama seorang sekretaris bergaji belasan juta. Uang itu, saya yakin, mengalir dari rekening yang saya isi dengan keringat saya sendiri. Pengkhianatan ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah penghinaan mutlak. Suami yang hidup nyaman dari hasil kerja saya, secara sadar membelikan apartemen dan berlian untuk perempuan lain. Mereka berdua menari di atas penderitaan saya, menganggap saya hanyalah mesin pencetak uang yang terlalu bodoh untuk sadar. Di tengah kesunyian ruang kerja yang dingin itu, tidak ada satupun air mata yang jatuh. Kesedihan saya menguap, berubah menjadi sesuatu yang lebih keras, lebih dingin. Sesuatu yang mengkristal menjadi amarah dengan presisi seorang auditor. Banyak istri di posisi saya barangkali akan berteriak, menangis, lalu menyerbu perempuan itu seketika. Tapi saya bukan perempuan seperti itu. Saya tahu ledakan emosi murahan hanya akan membuat lawan bersiap kabur dan menyembunyikan jejaknya. Dengan ketenangan yang menakutkan, saya menutup laptop itu, menghapus jejak penelusuran saya, mengembalikan semuanya seperti semula. Saya bersumpah pada diri saya sendiri, saya tidak hanya akan menceraikannya, saya akan merancang sebuah panggung yang akan menguras habis segala yang mereka miliki, dan membuat keduanya menanggung aib sepanjang hidup di hadapan kerabat yang selama ini mengagungkan mereka. Babak pertama dari permainan ini baru terbuka, dan seluruh bidak kini ada dalam genggaman saya. Hari-hari berikutnya, saya menjadi aktris terbaik dalam hidup saya. Pagi itu, saat Reza keluar dari kamar mandi dan bersiap mengenakan kemejanya, saya menyambutnya seperti pagi-pagi biasa. Suara saya tetap rata, pandangan saya
tetap teduh, tanpa secuil pun tuduhan. Saya bahkan dengan telaten memasangkan dasinya. Mas, pulang jam berapa? Saya masakan udang, saus padang kesukaanmu, tanya saya lembut. Reza tersenyum. Senyum seorang pria yang merasa telah berhasil menipu istrinya 100%. Mungkin agak malam. Sayang, banyak laporan akhir bulan. Saya mengangguk patuh. Di dalam hati, saya tersenyum sinis. Sengaja saya biarkan egonya membengkak hingga ke titik buta paling fatal. Di rumah, saya melayaninya layaknya seorang raja. Saya menyiapkan air hangat, menyetrika kemejanya, dan tidak pernah sekalipun bertanya kemana perginya tabungan kami yang terus menurun. Sikap saya yang terlalu sempurna ini justru membuat Reza dan Fania semakin lengah, semakin rakus, semakin berani. Mereka tidak tahu, kesunyian saya bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah keheningan sebelum badai yang akan menyapu bersih keberadaan mereka. Langkah pertama saya bukanlah menyewa detektif. Langkah pertama saya adalah membuka pembukuan kami sendiri. Sebagai auditor, saya tahu di mana harus mencari. Malam itu, setelah memastikan Reza tertidur pulas, saya turun ke ruang kerja. Saya tidak menyentuh laptopnya kali ini. Saya membuka akses ke rekening bersama kami, dan rekening operasional yang selama ini saya percayakan sebagian kepadanya untuk urusan rumah tangga. Apa yang saya temukan membuat darah saya membeku. Bukan karena sedih, tapi karena terkejut pada keberanian mereka. Selama 2 tahun terakhir, ada aliran dana yang keluar secara rutin, disamarkan dengan keterangan yang terdengar wajar. Biaya perawatan rumah, dana darurat keluarga, jumlahnya kecil di awal, lalu membesar perlahan. Seperti tetesan yang menggerus batu. Saya melacak setiap rupiah. Aliran dana itu bermuara ke 2 tempat. Rekening atas nama Fania dan rekening perusahaan cangkang yang Reza dirikan diam-diam. Reza tidak hanya berselingkuh. Dia sedang menggerogoti kerajaan yang saya bangun. Sepotong demi sepotong. Tapi saya belum berhenti. Insting auditor saya berkata, ini belum dasarnya. Selalu ada lapisan yang lebih dalam. Beberapa malam kemudian, saya menemukan lapisan itu. Reza menyimpan sebuah folder di penyimpanan awan bersama, yang dia kira tidak akan pernah saya buka. Karena diberi nama membosankan. Arsip vendor. Sebagai orang yang setiap hari berurusan dengan dokumen yang sengaja disembunyikan, justru nama membosankan itulah yang menarik perhatian saya. Saya membukanya, dan napas saya nyaris terhenti. Di dalamnya, bukan arsip vendor. Itu adalah peti harta karun berisi kebusukan. Ratusan foto liburan rahasia mereka. Reza dan Fania berpose mesra di villa-villa mewah. Tanggal pada foto-foto itu jatuh di hari-hari ketika Reza mengeluh tak punya uang untuk pengobatan ibunya, yang akhirnya saya tanggung. Tapi bom waktu sesungguhnya ada di subfolder lain, diberi nama dengan kode yang hanya dimengerti oleh orang hukum. Di dalamnya ada pindaian dokumen-dokumen berharga milik saya, sertifikat 2 ruko komersial atas nama saya, akta rumah peninggalan almarhum ayah saya, dan yang membuat saya nyaris menjatuhkan gelas di tangan saya, sebuah draft surat kuasa. Draft surat kuasa untuk memindahtangankan seluruh aset itu. Disusun begitu teliti, disertai keterangan tambahan dari seorang notaris nakal. Di halaman terakhir, ada panduan teknis tentang cara menyisipkan tanda tangan saya secara mulus, di antara tumpukan dokumen rutin yang biasa saya tanda tangani tanpa membaca. Reza dan Fania tidak hanya sedang menjalin asmara terlarang, mereka sedang menyusun sebuah perampokan terencana. Rencananya sederhana dan keji. Setelah sertifikat itu berpindah nama, Reza akan menceraikan saya tanpa menyisakan apapun, lalu hidup bergelimang kemewahan bersama sekretarisnya di apartemen yang saya biayai dengan harta warisan ayah saya. Saya duduk di kursi kerja itu untuk waktu yang lama dalam gelap. Kepingan terakhir dari rasa cinta dan pengampunan untuk Reza menguap tanpa sisa. Pengkhianatan fisik mungkin bisa memicu tangisan, tapi pengkhianatan finansial yang sistematis ini memicu insting bertahan hidup saya yang paling tajam. Saya mengeluarkan sebuah cakram penyimpanan dari laci. Saya menyalin seluruh isi folder itu hingga ke akarnya. Bukti perselingkuhan,
bukti aliran dana, draft dokumen kejahatan itu. Semuanya berpindah dengan rapi ke tangan saya. Saya menyadari sekarang mengapa belakangan ini Reza sering menyuruh saya fokus saja pada firma dan membiarkan dia yang mengurus urusan pajak rumah tangga. Itu semua adalah taktik isolasi agar saya, sang auditor forensik, menjadi buta finansial di rumah saya sendiri. Sungguh ironi yang menggelikan. Setelah menyalin semuanya, saya menghapus jejak akses dengan teliti, lalu menutup semuanya seperti semula. Saya melangkah kembali ke kamar. Dan langkah itu tak lagi terasa berat. Di tangan saya tergenggam senjata, dan saya tahu persis bagaimana cara menggunakannya. Malam itu, saya mengunci diri di kamar mandi. Saya menyalakan air pancuran hingga deras untuk meredam suara. Lalu, untuk pertama dan terakhir kalinya, saya membiarkan diri saya runtuh. Air mata yang sejak tadi saya tahan akhirnya tumpah. Tapi ini bukan tangisan seorang istri yang memohon cintanya kembali. Ini adalah tangisan kemarahan, rasa jijik, dan penyesalan mendalam. Karena selama 9 tahun, saya terlalu tulus dan terlalu percaya. Selama bertahun-tahun, saya menekan ego saya. Saya membiarkan Reza bersinar, menutupi segala kekurangan finansialnya dari keluarga besar, demi menjaga harga diri seorang pria. Saya yang merekomendasikan namanya. Saya yang membayar rumahnya. Dan balasannya, pria itu merampok masa depan saya. Untuk seorang perempuan yang memanggil saya Kak dengan senyum manis. Saya menatap cermin yang berembun. Saya mengusapnya dengan punggung tangan. Wajah yang membalas menatap saya bukan lagi wajah istri berhati malaikat yang memaklumi segalanya. Yang menatap saya kini adalah sepasang mata seorang perempuan yang wilayahnya sedang diinjak-injak. Saya membasuh wajah dengan air dingin dan bersumpah sesudah malam ini tak akan ada lagi tangis. Luka saya telah mengeras sempurna menjadi bahan bakar. Saya melangkah ke balkon kamar. Udara dini hari yang dingin sama sekali tidak membuat saya menggigil. Darah saya justru mendidih oleh sebuah tujuan yang absolut. Saya mengeluarkan ponsel dan menekan sebuah nomor. Nomor itu milik Tari, sahabat saya sejak kuliah, yang kini menjadi salah satu pengacara hukum keluarga dan sengketa aset paling ditakuti di ibu kota. Di ruang sidang, Tari punya reputasi sebagai algojo yang tak kenal ampun. Nada dering tersambung 3 kali sebelum suara seraknya terdengar. Anin, ini jam 3 pagi, ada yang sekarat atau ada yang butuh dikuburkan secara hukum. Saya menarik napas panjang, lalu berbicara dengan nada bening. Dua-duanya, diam-diam. Suami saya bersama sekretarisnya menyusun rencana mencuri warisan ayah saya. Dan mereka sudah lama menertawakan saya di belakang punggung saya. Hening sejenak di seberang sana. Kamu punya bukti? Saya seorang auditor forensik. Tari. Saya punya jejak setiap rupiah. Sejak transaksi pertama 2 tahun lalu. Saya punya draft dokumen palsu mereka. Yang saya butuhkan darimu adalah berkas perlindungan aset dan gugatan cerai paling menyakitkan yang pernah kamu buat. Di seberang sambungan, terdengar tawa pelan yang tajam. Anin, kamu menelepon orang yang tepat. Besok pagi, ke kantor saya. Kita akan membuat mereka berharap tidak pernah lahir. Perang telah resmi dideklarasikan. Dan saya memegang kendali penuh atas skenario kehancuran musuh saya. Selama 2 minggu berikutnya, saya bekerja di 2 dunia sekaligus. Di siang hari, di kantor Tari, dan di firma saya sendiri. Saya menjadi seorang ahli strategi. Saya dan Tari menyusun langkah demi langkah dengan presisi militer. Setiap dokumen, setiap rekening, setiap aset kami petakan. Langkah pertama yang kami eksekusi adalah memindahkan benteng seluruh aset warisan ayah saya, 2 ruko komersial, rumah tua, dan seluruh saham mayoritas firma akuntansi saya. Kami alihkan ke dalam sebuah perseroan terbatas yang baru. Sebuah badan hukum yang sah, yang kepemilikannya 100% di tangan saya, dan terkunci rapat dari klaim harta bersama. Rekening operasional yang selama ini Reza incar. Perlahan saya kosongkan ke rekening perusahaan yang tidak bisa dia sentuh. Saya melakukannya dengan begitu halus, transaksi demi transaksi, sehingga Reza sama sekali tidak menyadari bahwa tanah di bawah kakinya sedang ditarik perlahan. Di malam hari, di rumah,
Saya tetaplah istri yang patuh dan polos. Saya tetap memasak, tetap tersenyum. Tetap bertanya tentang harinya dengan nada manja yang dibuat-buat. Reza, yang sama sekali tidak memiliki insting bahaya, semakin terlena. Dia bahkan sempat menceramahi saya agar tidak terlalu lelah mengurus firma dan mulai lebih memperhatikan penampilan. Saya mengangguk patuh, seperti kerbau yang dicocok hidungnya, sambil membiarkan kepercayaan dirinya membengkak hingga titik buta. Lalu saya bergerak ke target kedua. Vanya, saya tahu, untuk menjebak seorang predator, kalian harus memberinya umpan yang dia inginkan. Dan umpan yang paling diinginkan oleh perempuan seperti Vania adalah pengakuan bahwa dia sudah setara. Suatu sore, saya mengundang Vania ke sebuah kafe mewah di pusat kota. Saya mengirim pesan dengan nada hangat, mengatakan saya ingin berterima kasih karena dia sudah banyak membantu Mas Reza. Vania datang dengan wajah berseri. Dia mengenakan gaun yang berusaha keras terlihat mahal, dipadu sepatu hak tinggi. Saat melihat saya, dia langsung memasang wajah hormatnya, memeluk saya seolah saya kakak yang paling dia sayangi. Kak Anin, makin sibuk aja sih. Aku sampai jarang ketemu. Rengeknya dengan suara manja. Saya menahan rasa jijik di ujung lidah dan membalas pelukannya. Justru itu, Kak mau berterima kasih. Kamu sudah jaga Mas Reza baik-baik di kantor. Saya menatap matanya. Oh ya, Kak, ada sedikit hadiah untukmu. Anggap saja apresiasi. Saya menyodorkan sebuah tas kertas tebal, bertuliskan merek fashion mewah ternama. Mata Vania seketika terbelalak, memancarkan kilat keserakahan yang tak mampu dia sembunyikan. Tangannya gemetar saat menarik keluar sebuah tas kulit merah marun. Logonya berwarna emas dan memantulkan cahaya. Ya ampun. Kak Anin, ini kan harganya puluhan juta. Aku nggak pantas pakai yang semahal ini, ucapnya. Padahal jemarinya sudah mencengkeram erat gagang tas itu. Takut saya berubah pikiran. Pantas. Kok? Kata saya dengan kelembutan keibuan yang bisa beracun. Kamu masih muda, harus tampil percaya diri. Rezeki kakak, rezeki kamu juga. Apa yang tidak diketahui Vania? Tas itu, walau sekilas tampak serupa benar dengan yang asli. Lengkap berikut nomor serinya. Sebenarnya cuma tiruan bermutu tinggi. Saya membelinya dengan harga tak sampai 10% dari aslinya. Saya sengaja memberikan barang palsu itu sebagai sebuah metafora. Barang murahan yang dipoles mengilap. Sangat cocok untuk seorang perempuan yang berpura-pura menjadi berlian. Tapi yang lebih penting, hadiah itu adalah kail. Kail yang akan membuatnya merasa menang dan membuatnya semakin lengah di dalam benaknya yang sempit. Vania merasa telah menang telat. Dia berhasil membuat Reza membelikan apartemen. Dan kini berhasil membodohi istri sahnya untuk memberikan tas mewah. Keangkuhannya meroket, persis seperti yang saya harapkan. Malam itu juga, jebakan psikologis itu membuahkan hasil. Dari sebuah akun media sosial anonim, saya memantau unggahannya. Sesuai prediksi, Vania langsung memamerkan tas palsu itu dengan keterangan tentang hadiah dari malaikat penolong. Dia bahkan menandai lokasi apartemennya di Kuningan. Setiap langkah mereka, saya catat. Setiap kelengahan, saya manfaatkan. Mereka pikir mereka sedang berpesta di atas kepolosan saya. Padahal, setiap putaran tarian itu membawa mereka semakin dekat ke panggung yang sudah saya siapkan. Lalu, tiba bagian yang paling penting, memilih waktu dan tempat eksekusi. Saya tidak perlu mencari jauh. Reza sendiri yang menyediakannya. Malam syukuran rumah baru kami. Sebuah malam yang seharusnya menjadi puncak kebanggaan Reza. Malam di mana dia akan berdiri di tengah keluarga besar, menerima pujian sebagai pria sukses, pemilik rumah megah di Pondok Indah. Dan saya memutuskan di malam itulah, di puncak keangkuhannya, panggung itu akan saya runtuhkan tepat di atas kepalanya. Seminggu sebelum acara, saya bergerak diam-diam. Saya menghubungi seorang teknisi kepercayaan dari jaringan tari yang biasa menangani kasus pengamanan dan pembuktian. Saya menyewanya untuk satu pekerjaan yang sangat spesifik. Rumah baru kami memiliki sebuah ruang keluarga di lantai 2, lengkap dengan sofa dan area santai yang sengaja saya rancang terpisah dari keramaian. Di ruangan itulah
Sang teknisi memasang 2 unit kamera nirkabel beresolusi tinggi, lengkap dengan mikrofon. Tersembunyi sempurna di balik celah ventilasi dan sebuah lukisan abstrak. Perangkat itu dirancang untuk merekam dan menyiarkan langsung setiap pergerakan dan setiap kata yang terucap di ruangan itu. Sang teknisi juga akan menyamar sebagai operator audiovisual di acara, mengendalikan proyektor raksasa di aula utama lantai bawah. Semua sudah siap. Bidak terakhir sudah ditempatkan. Yang saya butuhkan sekarang hanyalah membiarkan 2 tikus itu berjalan masuk ke perangkap dengan kaki mereka sendiri. Hari yang ditunggu pun tiba. Sejak sore, deretan mobil mulai memenuhi halaman luas rumah baru kami. Lampu-lampu gantung kristal menyala benderang. Aroma masakan catering memenuhi udara. Saya berdiri di depan pintu utama, mengenakan tunik linen putih yang elegan, menyambut para paman, bibi, dan sesepuh keluarga dengan senyum hangat. Di antara para tamu, hadir pula Bu Sutina, ibu mertua saya, dengan dada membusung dan kebaya brokat baru. Dia berkeliling memamerkan betapa suksesnya putranya, betapa megah rumah yang dibangun Reza. Saya membiarkannya. Sebentar lagi, kebanggaan palsu itu akan runtuh menjadi debu. Yang membuat saya hampir tersenyum adalah kehadiran Fania. Saya memang sengaja menyuruh Reza mengundangnya dengan dalih dia sudah seperti keluarga di kantor. Fania datang dengan gaun ketat, menenteng tas palsu pemberian saya seolah itu piala kemenangan, dan di pergelangan tangannya berkilau gelang berlian seharga puluhan juta itu. Saya mengamati dari kejauhan. Saya melihat bagaimana mata Reza dan Fania bertemu secara tak sengaja, melemparkan kilatan rahasia yang mereka kira tak terlihat. Bagi tamu lain, itu hanyalah sapaan biasa antara atasan dan sekretaris. Bagi saya, itu adalah konfirmasi visual bahwa umpan saya telah tertelan sempurna. Dengan langkah tenang, saya menghampiri Fania. Vania, kamu pasti capek ya? Wah, gelangnya cantik banget. Hadiah dari siapa nih? Tanya saya. Menikmati caranya, tergagap sesaat. Ini beli sendiri kok, Kak. Nabung. Jawabnya cepat, dengan senyum gugup. Saya tersenyum manis. Pintar. Oh ya, kalau kamu mau istirahat sebentar dari keramaian, kakak sudah siapkan ruang santai di lantai 2 di ujung lorong. Sepi dan nyaman, jauh dari anak-anak kecil yang berisik. Pintunya tidak dikunci. Mata Fania berbinar mendengar tawaran itu. Ruang terpisah di lantai 2. Itu adalah skenario paling sempurna yang bisa dia bayangkan. Makasih banyak ya, Kak. Fania emang agak pusing dari tadi, jawabnya. Lalu berlalu. Setelah memastikan Fania masuk ke dalam kerangka pertama, saya mengalihkan fokus ke target kedua. Saya menghampiri Reza yang sedang berbasa-basi dengan Om Hartono, salah satu sesepuh keluarga yang paling dihormati. Mas, panggil saya pelan. Menyentuh lengannya. Catering utama ada masalah sedikit di gerbang depan. Ban mobil boxnya bocor. Saya harus turun sebentar untuk koordinasi. Acara puncaknya kan sejam lagi. Reza mengerutkan kening, memasang wajah suami yang pura-pura perhatian. Kamu turun sendiri, bahaya. Dong, biar Mas aja yang urus. Diam-diam saya tersenyum. Lelaki ini sungguh gampang dibaca. Ajakan tadi bukanlah bentuk kepedulian. Itu hanya basa-basi kosong yang dia tahu pasti akan saya tolak. Nggak usah. Mas, vendornya agak rewel. Harus saya yang turun langsung. Mas, di sini saja. Temani keluarga ya, kata saya. Lalu saya menambahkan dengan nada seringan mungkin. Oh iya, kalau Mas capek basa-basi, istirahat saja dulu di ruang santai lantai 2. Fania tadi juga saya suruh istirahat di situ karena pusing. Ruangannya luas, ada sofanya. Kalimat terakhir itu adalah pelatuk. Saya melihat mata Reza membesar sekian detik sebelum dia cepat-cepat menguasai ekspresinya. Ya sudah, hati-hati di jalan. Jangan terlalu lama ya. Mas, mau lihat proyektor dulu di aula? Saya mengangguk patuh, memutar tubuh, dan berjalan keluar menuju mobil saya yang terparkir agak jauh. Tapi saya tidak menyalakan mesin. Saya hanya duduk dalam diam di dalam mobil,
di balik rimbunnya pepohonan, tersembunyi dari pandangan rumah. Saya mengeluarkan sebuah tablet dari dalam tas dan membuka sebuah aplikasi. Layar tablet itu menampilkan sebuah ruangan. Ruang santai di lantai 2. Gambarnya jernih. Audionya bersih. Saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu mobil saya terlihat menjauh, Reza pasti akan mencari alasan untuk meninggalkan keramaian dan menyelinap naik ke lantai 2. Ruang santai itu bukan sekedar tempat istirahat. Itu adalah arena yang telah saya persiapkan dengan sangat matang. Tidak lama, layar tablet saya menangkap pergerakan. Pintu ruangan terbuka. Fania masuk, lalu duduk di sofa, memainkan ponselnya sambil sesekali tersenyum sendiri. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka lagi. Reza masuk, lalu menutup dan mengunci pintu dari dalam. Bunyi klik kunci itu terekam jelas oleh mikrofon. Lama banget. Mas, Fania merengek manja, melempar ponselnya ke sofa. Fania dari tadi jantungan. Takut ada orang yang maik ke sini. Reza tersenyum. Berjalan mendekat. Aman. Sayang, si Anin bodoh itu lagi sibuk ngurusin ban bocor di bawah sana. Dia emang cuma pantas jadi tukang hitung yang ngurusin angka. Saya menatap layar dengan tenang. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka mengalir masuk ke dalam memori penyimpanan, permanen dan tak terbantahkan. Fania terkikik. Jemarinya memainkan gelang berlian di pergelangan tangannya. Mas, aku kadang heran loh. Mbak Anin itu cerdas, auditor terpandang. Tapi soal suami sendiri malah buta. Tak semahal ini dia kasih ke aku. Tanpa tahu, justru suaminya lah pembeli semuanya. Dia mengangkat pergelangan tangannya, memamerkan gelang itu ke kamera tanpa dia sadari. Tawa mereka begitu culas. Itu adalah representasi paling nyata dari seorang benalu. Reza ikut tertawa, membelai rambut Fania. Biarkan saja dia merasa pintar dengan firmannya itu. Kamu tenang saja. Sayang, draft dokumen dari notaris kenalanku sudah beres. Minggu depan, pas dia lagi sibuk audit klien besar. Aku selipkan dokumen itu di antara tumpukan berkas yang dia tanda tangani tiap hari tanpa baca. 2 ruko berikut, rumah peninggalan bapaknya, bakal sah berpindah ke namaku. Mendengar pengakuan telanjang itu langsung dari mulut suami saya. Senyum tipis terukir di bibir saya. Jantung saya berdebar kencang. Bukan karena hancur, melainkan karena letupan kepuasan yang luar biasa. Inilah bukti telak yang saya tunggu. Perselingkuhan adalah satu hal, tapi konspirasi pencurian aset adalah kejahatan pidana terencana yang akan memastikan Reza membusuk di balik jeruji. Reza melanjutkan ocehannya dengan keangkuhan seorang pria yang merasa selalu memegang kendali. Begitu sertifikatnya beres dan sah jadi punyaku, langsung kita lego. Hasilnya buat modal kita. Setelah itu, si Anin aku ceraikan. Biar dia pusing main angka sendirian sampai tua. Fania menyandarkan kepalanya ke dada Reza, menghela napas penuh kegirangan. Aku tak sabar membayangkan wajah Mbak Anin runtuh begitu sadar hartanya lenyap dan dia terusir dari rumahnya. Jemari saya yang masih dihiasi cincin pernikahan bergerak di atas layar tablet. Saya tidak hanya merekam momen menjijikan itu. Saya membuka aplikasi pesan dan mengetik satu baris perintah kepada sang teknisi yang sedang menyamar sebagai operator proyektor di aula. Sambungkan umpan video siaran langsung dari kamera saya ke proyektor raksasa di aula. Sekarang, kunci sistemnya agar tidak bisa dimatikan secara manual. Balasan datang dalam hitungan detik. Sistem terkunci. Saluran siap. Menunggu aba-aba untuk mematikan lampu utama. Saya bersandar nyaman di jok mobil. Pertunjukan pemanasan di lantai 2 telah usai. Kedua tikus itu telah dengan sukarela melompat masuk ke perangkap baja, menari riang di atas ketamakan mereka sendiri. Sekarang, giliran sang nyonya rumah naik kembali ke panggung utama. Saya keluar dari mobil. Tak ada secuil pun panik atau marah tersisa di wajah saya. Saya melangkah anggun menapaki jalan setapak menuju pintu utama, di mana suara riuh keluarga besar menyambut. Di dalam aula, suasana hangat dan benderang. Om Hartono sedang membahas investasi properti dengan beberapa kerabat. Bu Sutina sibuk menyombongkan rumah baru putranya kepada para ibu. Anin, Simi, gabung, panggil Bu Sutina dengan suara lantang. Tadi Fania mana? Katanya
Kok nggak kelihatan? Fania pusing. Bu, saya suruh istirahat di lantai 2. Jawab saya tenang. Sebentar lagi acara intinya mulai. Bu, nanti pasti rasa pusingnya langsung hilang. Saya melirik ke ujung ruangan. Sang teknisi memberikan anggukan kecil. Layar proyektor raksasa berukuran 3 kali 4 meter sudah terpasang sempurna di tengah panggung kecil. Semua orang mengira itu untuk menayangkan video kenangan keluarga. Tepat pukul 8 malam, saya meraih mikrofon dan melangkah ke tengah ruangan. Ketukan sepatu saya di lantai kayu menghentikan dengung percakapan. Semua mata kini tertuju pada saya. Bapak, Ibu, serta segenap kerabat yang saya muliakan. Suara saya mengalun jernih. Saya berterima kasih atas waktu yang Anda luangkan malam ini untuk ikut meresmikan rumah baru kami. Saya menjeda kalimat, membiarkan senyum hangat terlihat di wajah saya. 9 tahun membangun rumah tangga bukan perkara mudah. Menjaga kesetiaan, kejujuran, serta kepercayaan menuntut perjuangan dari kedua belah pihak. Saya menjeda lagi, membiarkan kata kesetiaan dan kejujuran meresap ke dalam benak para hadirin. Sebagai wujud rasa syukur malam ini, saya sudah menyiapkan sebuah tayangan yang amat istimewa. Sebuah tayangan eksklusif yang akan membuka mata kita semua tentang arti kejujuran di dalam keluarga ini sendiri. Beberapa kerabat bertepuk tangan antusias. Bu Sutinah tersenyum lebar, menanti tayangan haru. Orang tua saya yang duduk di kursi kehormatan tampak berkaca-kaca, terharu oleh dedikasi putri tunggal mereka. Sayang sekali, Mas Reza dan Fania sedang berhalangan hadir di ruangan ini, sambung saya. Suara saya perlahan menurun, menebar firasat ganjil ke seluruh ruangan. Mereka sedang beristirahat di lantai 2. Namun saya yakin tayangan ini akan terasa sangat berkaitan dengan apa yang tengah mereka kerjakan di atas sana. Silahkan kita tonton bersama. Saya menatap lurus ke arah Bu Sutinah selama 2 detik penuh, mengunci pandangannya dengan tatapan sedingin es, sebelum akhirnya memberikan aba-aba. Tolong padamkan lampu utama, lalu jalankan tayangannya sekarang juga. Lampu gantung kristal seketika padam. Aula yang luas itu mendadak gelap, hanya diterangi sorot tajam dari layar proyektor raksasa yang siap menumpahkan aib dari lantai atas, tepat ke depan puluhan pasang mata. Keheningan sesaat menyelimuti aula. Hanya suara dengung pelan dari mesin proyektor yang membelah kesunyian. Puluhan pasang mata menatap layar dengan penuh antisipasi, menanti foto-foto kenangan yang biasanya mengiringi acara semacam ini. Bu Sutinah bahkan sudah menggenggam selembar tisu, bersiap berlagak sebagai kerabat yang paling gampang menangis. Namun layar itu tak menyuguhkan foto kenangan. Layar berkelip sebentar, lalu memunculkan satu cuplikan video beresolusi tinggi, tajam dan penuh warna. Itu bukan rekaman masa lalu, itu adalah siaran langsung. Berasal dari sebuah ruangan yang dikenali siapapun yang tadi sempat berkeliling melihat rumah ini. Itu adalah interior ruang santai di lantai 2. Loh, ini kan ruang santai di atas. Kok videonya di sini? Gumam Om Hartono, mengernyitkan dahi. Belum sempat ada yang menjawab, suara dari tayangan itu meledak begitu tajam memenuhi ruangan. Desahan dan kikikan seorang perempuan terdengar jelas ke setiap sudut aula, menggema di antara dinding-dinding rumah. Mas Reza nakal deh, Geli tahu. Suara itu adalah suara Fania, suara yang biasanya dibuat sopan dan hormat saat menyapa keluarga, kini mendesah syarat akan sesuatu yang lain. Keterkejutan menyengat puluhan orang di ruangan itu seperti aliran listrik. Mata mereka terbelalak saat kamera menyorot jelas ke sofa. Di sana, terpampang tak terbantahkan, sosok Reza dan Fania sedang berpelukan mesra. Kemeja Reza yang tadi rapi, kini setengah terbuka. Fania mengalungkan lengannya di leher suami dari perempuan yang selama ini memberinya pekerjaan dan hadiah. Gelang berlian seharga puluhan juta itu berkilau di pergelangan tangannya, menjadi saksi bisu pengkhianatan paling kotor dalam keluarga itu. Suasana di aula berubah seketika. Tisu di genggaman Bu Sutinah terlepas. Bibir wanita yang tadi gemar menyombong itu terbuka tanpa suara. Wajahnya memutih. Tangan ibu saya gemetar mencengkeram lengan ayah saya. Ayah saya berdiri kaku, dengan tatapan yang tak percaya. Apa ini?
Astagfirullah, bisik salah satu bibi dengan suara bergetar, sambil menutup mata anak-anak kecil yang ikut hadir. Di tengah kepanikan masar itu, saya berdiri tegak di sudut panggung. Wajah saya sedingin batu. Tak ada setetes pun air mata. Saya menatap lekat kehancuran moral suami dan sekretarisnya yang sedang dipertontonkan tanpa sensor. Di depan semua orang yang mereka hormati. Di masyarakat kita, aib yang dibongkar di muka umum seperti ini menjadi vonis mati bagi kedudukan sosial pelakunya. Reputasi Reza sebagai menantu dan suami idaman hancur lebur menjadi debu dalam hitungan detik. Citra Fania sebagai sekretaris lugu yang sopan, robek berkeping-keping, digantikan oleh cap perebut suami orang yang akan melekat seumur hidupnya. Ya Tuhan! Baannya, jeritan Bu Sutinah akhirnya pecah, memecah keheningan maut di aula. Wanita itu bangkit dengan kaki gemetar. Matanya menatap nyeri ke layar yang terus menyiarkan adegan tak senonoh itu. Dia memegangi dadanya yang sesak, nyaris pingsan. Tapi pukulan paling mematikan belum dijatuhkan. Saya memberi isyarat kecil kepada sang teknisi. Dia menaikkan volume audio hingga maksimal. Ini bukan sekedar pertunjukan perselingkuhan. Ini adalah panggung pembuktian sebuah kejahatan yang jauh lebih mengerikan. Di layar, adegan mesra itu terhenti. Reza berguling ke sisi sofa, meraih segelas minuman. Fania merapatkan tubuhnya. Jarinya memainkan gelang berlian di lehernya. Mas, aku kadang heran loh. Suara Fania bergema bening ke penjuru aula, menembus tangis keluarga yang sedang menyaksikan. Mbak Anin itu cerdas, auditor terpandang. Tapi untuk urusan suami, malah buta sama sekali. Tas semahal ini dia kasih ke aku. Tanpa tahu, justru suaminya lah pembeli semua perhiasanku. Di barisan depan, ayah saya menggenggam tangannya erat sekali, sampai ruas jarinya memucat. Wajah tuanya merah pada menahan amarah. Mendengar putri tunggal kesayangannya direndahkan oleh perempuan yang baru saja diberinya keramahan. Lalu tawa angkuh Reza terdengar, membakar habis sisa simpati yang mungkin masih ada. Biarkan saja dia merasa pintar dengan firmannya itu, kata Reza dengan nada congkak. Perempuan macam dia memang sudah takdirnya jadi alat pengeruk uang untuk kita. Tenang, sayang. Untuk minggu depan, semua sudah beres. Notaris kenalanku selesai menyiapkan draft tanda tangan palsunya. Nanti, sewaktu dia tenggelam, mengaudit klien besar. Dokumen balik nama 2 ruko serta rumah peninggalan bapaknya akan kuselipkan. Sertifikat itu sah jadi milikku. Lalu kita lepas cepat-cepat. Setelahnya, si Anin yang melarat itu langsung kuceraikan, biar dia limbung seorang diri. Pernyataan Reza barusan ibarat bom yang dijatuhkan tepat di tengah keluarga besar. Kalau perselingkuhan tadi membuat mereka muat, maka rencana merampas harta warisan inilah yang menyulut kemarahan sampai ke ubun-ubun. Di masyarakat kita, harta warisan adalah garis merah yang menyangkut kehormatan darah. Mendengar seorang menantu berencana merampok harta peninggalan ayah mertuanya dan menghancurkan putri kandung keluarga adalah sebuah deklarasi perang terbuka. Kurang ajar. Laki-laki tidak tahu diri. Suara bariton Om Hartono menggelegar, mengalahkan audio dari layar. Dia melompat dari kursinya. Wajahnya merah padam. Ayah saya yang biasanya tenang ikut berdiri. Dadanya naik turun, menahan emosi yang meluap. Di layar, Fania masih terkikik genit. Aku benar-benar penasaran. Mas, ingin melihat raut Mbak Anin hancur ketika dipaksa keluar dari rumahnya. Ibuku pasti bangga sekali bila aku berhasil menikahi pengusaha sekaya kamu. Pengakuan itu ibarat paku terakhir yang menancap di peti mati mereka sendiri. Rekaman yang ditayangkan langsung di depan puluhan saksi ini punya bobot sosial yang mutlak. Tidak akan ada lagi celah bagi Reza untuk memutarbalikkan narasi. Tidak ada lagi kesempatan berpura-pura menjadi suami yang tertekan. Mulut mereka sendirilah yang menjerat leher mereka. Semuanya terekam, jelas, dan disaksikan oleh setiap sesepuh keluarga. Saya mengangkat tangan dengan gerakan lambat namun berwibawa. Sebuah isyarat tanpa suara. Layar proyektor berkedip, lalu mati total, mengembalikan kegelapan ke aula selama beberapa detik. Sebelum akhirnya, lampu kristal kembali menyala terang. Pergantian cahaya yang tiba-tiba itu
seakan menyentak para tamu dari mimpi buruk, lalu menjatuhkan mereka ke kenyataan yang lebih menyeramkan. Sunyi yang mencekik menyelimuti aula. Bisik-bisik pun lenyap. Yang tersisa cuma deru napas tertahan, tatapan penuh murka, serta sedu-sedan yang ditahan beberapa kerabat perempuan. Saya melangkah tenang menuruni panggung. Wajah saya tidak menyiratkan kesedihan seorang istri yang dikhianati. Saya memancarkan aura seorang yang baru saja memenangkan perang, tanpa perlu menghunus pedang. Saya berhenti tepat di depan Om Hartono dan ayah saya. Saya kira, kata saya dengan nada rata nan dingin, kejutan malam ini sudah cukup terang. Kimi, saatnya kita menjenguk dua tamu istimewa kita di lantai atas. Kalimat itu menjadi aba-aba eksekusi. Om Hartono mewakili harga diri keluarga yang diinjak-injak, mengangguk tegas. Dia melangkah lebar menuju tangga utama, diikuti ayah saya, beberapa paman berbadan kekar, serta kerabat lelaki lain. Di barisan paling buntut, Bu Sutinah terseok mengikuti dengan air mata berderai. Saya menutup barisan di belakang, menyaksikan arak-arakan amarah itu dengan senyum tipis yang membuat ngeri. Di lantai 2, pintu ruang santai masih terkunci dari dalam. Suara percakapan dan tawa masih terdengar samar menembus celah pintu. Reza dan Fania sama sekali tidak menyadari. Badai justru tengah mengepung, tepat di depan hidung mereka. Om Hartono tidak membuang waktu untuk mengetuk. Dengan sekali dorongan keras dari bahunya dan dua paman lainnya, pintu itu jebol. Daun pintu terpelanting menghantam dinding. Apa yang tampak di dalam sama persis dengan yang barusan ditayangkan ke seantero aula. Hanya saja kini langsung di depan mata, tanpa perantara layar. Reza dan Fania meloncat dari sofa seolah tersengat listrik. Jeritan panik, Fania melengking tinggi. Gadis itu buru-buru menarik selendang untuk menutupi gaunnya yang berantakan. Matanya melotot horor, menatap belasan pasang mata keluarga yang kini memenuhi ambang pintu dengan tatapan membunuh. Reza, dengan wajah sepucat mayat, tergagap. Om, ini salah paham. Suaranya parau, mengangkat tangan seolah mencoba menahan tsunami yang sudah terlanjur menyapu daratan. Ayah saya maju selangkah, jari tuanya yang bergetar mengarah lurus ke muka menantunya. Salah paham. Kami semua, puluhan orang di lantai bawah, barusan mendengar sendiri rencanamu merampok warisan anak saya. Belum sempat Reza membela diri, Bu Sutinah menerobos masuk. Perempuan tua itu melupakan semua sopan santun, menerjang ke arah Fania dan mendaratkan sebuah tamparan keras di pipinya. Anak tidak tahu malu, jerit Bu Sutinah histeris. Anin yang kasih kamu kerja, kasih kamu hadiah. Ini balasanmu. Merebut suami orang yang sudah baik sama kamu. Fania hanya bisa meringkuk di sudut sofa, memegangi pipinya yang memerah. Menangis meraung-raung, tapi air mata itu tidak menyentuh siapapun di ruangan itu. Di tengah kekacauan, Reza mencoba memainkan kartu terakhirnya. Kartu paling pengecut. Sayang, tolong dengarkan Mas dulu. Ini tidak seperti yang kalian lihat. Ini Fania yang sejak awal terus menggoda Mas. Dia yang memancing Mas ke ruangan ini. Rajuk Reza berusaha menimpakan seluruh kesalahan kepada selingkuhannya itu. Begitu sadar dirinya hendak dikorbankan, tatapan Fania berkilat penuh dendam. Bohong. Kamu yang menjanjikan aku hidup mewah. Mas, kamu sendiri yang bilang akan menceraikan Mbak Anin, lalu menyerahkan rumah warisan itu padaku. Jangan dengarkan dia. Dia yang memaksaku. Pemandangan dua pengkhianat yang saling sikut itu menjadi tontonan yang sangat relevan. Saya hanya mendengus pelan, sebuah tawa sinis yang dingin. Tidak ada secercah pun rasa kasihan di mata saya. Simpan air mata dan sandiwara murahan kalian, ucap saya dengan intonasi datar yang mengiris udara. Apakah kalian pikir saya tuli dan buta? Setiap desahan dan segala rencana keji kalian telah terekam abadi, lalu disaksikan langsung oleh para tetua keluarga malam ini. Saya membuka tas jinjing saya dengan gerakan perlahan yang elegan. Yang saya keluarkan adalah 3 map tebal berwarna merah. Di mata kalian, saya hanya mesin pencetak uang yang terlampau larut dengan angka. Kalian sangka bisa berpijak di atas kebaikan saya, mengambil masa depan saya. Tanpa harus membayar apapun, saya menatap Reza.
Kalian salah besar. Sebab saya tak pernah maju berperang sebelum memastikan lawan saya runtuh sepenuhnya. Saya mengangkat map pertama dan melemparkannya ke arah Reza, hingga kertas-kertasnya berhamburan ke lantai. Map pertama, itu salinan sah gugatan cerai yang sudah dimasukkan pengacara saya ke pengadilan. Tidak ada lagi proses damai. Sejak detik ini, kamu bukan suami saya lagi. Pakaianmu sudah saya antar ke rumah ibumu sore tadi. Reza memungut selembar kertas dengan tangan gemetar. Meski hancur, insting serakahnya masih mencoba bertahan. Silakan saja kau ceraikan aku, Anin. Tapi ingat, undang-undang negeri ini mengenal harta bersama. Firma rumah ini. Semuanya milik berdua. Aku punya hak atas separuhnya. Saya tersenyum semakin lebar. Sebuah senyuman yang membuat darahnya membeku. Saya melemparkan map kedua ke pangkuannya. Buka dan baca baik-baik. Itu bukti legal. Seluruh harta warisan ayah saya. Rumah ini. Hingga seluruh saham firma akuntansi saya sudah beralih ke dalam sebuah perseroan terbatas yang berbadan hukum resmi. Semua itu sudah beres jauh sebelum rencana liciknya kamu susun. Rekening bersama yang kamu intai, isinya sudah lama saya alihkan ke rekening perusahaan, lengkap dengan jejak transaksinya. Saya menatapnya dingin. Kamu menceraikan saya hanya dengan membawa mobil cicilanmu dan pakaian di badanmu. Kamu tidak mendapatkan sepeser pun dari keringat saya. Mata Reza terbelalak nyeri membaca dokumen legal yang ditandatangani deretan notaris dan pengacara. Kakinya lemas. Sebagai seorang manajer, dia tahu betul. Dokumen itu mengunci segalanya. Dia sungguh telah jatuh miskin secara tuntas dan rapi di depan mata seluruh keluarganya. Mendengar itu, tangis Fania kian pecah. Dia paham. Lelaki kaya yang ia impikan sebentar lagi hanyalah orang melarat. Tapi saya belum selesai. Saya mengangkat map ketiga. Map terakhir yang paling mematikan. Dan menjatuhkannya tepat di antara mereka berdua. Map ketiga inilah jalan kalian menuju kehancuran yang nyata. Isinya salinan laporan polisi untuk percobaan penggelapan aset sekaligus pemalsuan surat berharga. Rekaman obrolan kalian tadi menjadi bukti utamanya. Notaris kenalanmu itu sudah lebih dulu diamankan tadi sore. Sebentar lagi, mobil polisi akan tiba di halaman rumah ini untuk menjemput kalian berdua. Selamat menikmati bulan madu kalian di balik jeruji. Ledakan terakhir itu menghantam dengan kekuatan yang mustahil ditahan. Reza tersungkur, memeluk lantai. Hidupnya telah kiamat dalam satu malam. Pembalasan ini bukan sekedar melukai. Ini membumi hanguskan ego dan masa depan mereka hingga ke akar-akarnya. Tak lama, lengkingan sirene polisi membelah sunyinya malam. Terdengar bagai lagu penutup termerdu di telinga saya. Cahaya lampu-lampu merah dan biru berkelebat menyapu jendela. Dua orang petugas kepolisian melangkah masuk, dipandu oleh Tari, pengacara saya, yang ternyata sudah menunggu di lobi sejak awal acara dengan surat perintah penangkapan resmi di tangannya. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Saat borgo dingin itu diklikkan ke pergelangan tangan Reza, lelaki angkuh yang dulu yakin bisa mengendalikan apapun itu, kini terisak bagai bocah kecil. Kakinya terseret lemas melewati barisan paman dan bibi yang menatapnya dengan jijik. Tak satu pun dari mereka yang sudi menatap wajahnya, apalagi menawarkan bantuan. Reza digiring keluar dengan status baru. Seorang tersangka kriminal yang kehilangan istri, harta, dan masa depannya hanya dalam sekejap mata. Nasib Fania pun tak kalah menyedihkan. Ibunya yang turut hadir di acara itu dengan tangan gemetar menyeret lengan putrinya. Dia menarik paksa gelang berlian itu dari pergelangan tangan Fania hingga meninggalkan bekas merah. Lepaskan barang terkutuk ini. Sejak saat ini, kau bukan anakku, bentak ibunya tanpa belas. Kau telah mengoleskan aib ke muka keluarga kita. Fania menangis meraung, bersujud memeluk kaki ibunya, memohon belas kasihan. Namun yang dia dapatkan hanyalah punggung yang berbalik dan rasa malu yang akan dia tanggung seumur hidup. Dia pun digiring keluar oleh petugas kedua.
untuk diperiksa atas keterlibatannya dalam rencana penggelapan. Saya berdiri di balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke halaman. Udara malam yang dingin menerpa wajah saya. Namun saya tak sedikit pun menggigil. Saya menatap mobil-mobil polisi yang perlahan menghilang di tikungan jalan, membawa pergi 2 orang yang pernah berusaha menghancurkan saya. Di belakang saya, ayah dan ibu berdiri. Ayah meletakkan tangannya di bahu saya. Tak ada kata terucap. Tapi genggaman itu mengatakan segalanya. Sebuah kebanggaan, sekaligus permintaan maaf, karena tak melihat luka itu lebih awal. Pulang. Yuk, nak, kata ibu saya pelan. Ke rumah kita, saya mengangguk. Rumah megah di Pondok Indah ini, yang saya bangun dengan keringat saya, kini terasa hanya seperti sebuah panggung tempat saya menutup sebuah babak. Besok, saya akan kembali ke kehidupan saya, ke firma saya, ke angka-angka yang tidak pernah mengkhianati saya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana, namun sering kita lupakan. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang perempuan yang tenang. Keheningan seorang perempuan bukanlah tanda dia lemah atau dia tidak tahu. Terkadang, keheningan itu adalah suara dari seseorang yang sedang menghitung, sedang mempersiapkan, dan sedang memutuskan bahwa dia sudah cukup. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, yang banting tulang membiayai rumah tangga, yang menutupi kekurangan pasangannya demi menjaga harga diri keluarga, namun justru dianggap sebagai mesin pencetak uang yang bisa dibodohi. Ada juga banyak pria seperti Reza di luar sana. Pria yang lupa diri, yang menukar seseorang, yang membangunnya dari nol, demi kesenangan sesaat dan keserakahan. Dan ada pula para perempuan seperti Fania, yang mengira bisa merebut singgasana orang lain dengan kepalsuan, tanpa menyadari bahwa apapun yang berdiri di atas dasar pengkhianatan, cepat atau lambat, pasti ambruk. Reza menghabiskan tahun-tahun berikutnya menghadapi proses hukum, kehilangan pekerjaan, dan reputasi yang dulu saya bangunkan. Vania terbuang, namanya tercoreng di seluruh keluarganya. Sementara saya bangkit. Lebih kuat, lebih tenang, dan lebih bebas dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk hancur ketika dikhianati, atau kita bisa memilih untuk berdiri, menghitung langkah kita dengan tenang, dan membiarkan kebenaran berbicara dengan caranya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang dilakukan Anin sudah tepat, atau kalian punya pendapat lain? Ceritakan kisah dan pemikiran kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Jika kalian menikmati kisah ini, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan untuk kisah-kisah karma lainnya. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Saat perutku terasa perih karena belum makan seharian, aku hanya meminta sepiring nasi kepada ibu mertuaku. Tapi di hadapan seluruh keluarga, beliau menunjuk mangkuk bekas makanan anjing di sudut dapur. Beliau menyuruhku makan dari sana, sambil tertawa. Suamiku ada di ruangan itu. Ia menunduk. Ia memilih diam. Seperti biasa. Aku tidak menangis. Aku hanya masuk ke kamar, membereskan barangku, lalu pergi tanpa sepatah kata. Mereka pikir aku akan kembali memohon, seperti 3 tahun terakhir. Tapi, keesokan paginya, ketika seluruh keluarga itu berkumpul untuk menjual satu-satunya aset yang mereka punya, pintu ruangan terbuka, dan orang yang masuk membuat ibu mertuaku jatuh terduduk di lantai. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tuliskan nama kotamu di kolom komentar. Saya penasaran, dari kota mana saja kalian menemani saya hari ini? Untuk kalian yang sudah menekan tombol like dan subscribe, semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang lancar. Sekarang, mari kita mulai. Pernahkah kalian tinggal di sebuah rumah, tetapi tidak pernah benar-benar dianggap sebagai bagian dari keluarga di dalamnya? Perasaan itulah yang menemaniku setiap hari selama 3 tahun. Nama saya Aruna. Aruna Wijaya, 32 tahun. 3 tahun lalu, saya menikah dengan seorang pria bernama Damar. Saat itu,
saya percaya hidup saya akan menjadi lebih hangat. Saya tidak pernah menuntut rumah mewah. Saya juga tidak pernah meminta kehidupan yang serba berkecukupan. Bagi saya, memiliki suami yang mencintai dan menghargai sudah lebih dari cukup. Ada satu hal yang tidak pernah saya ceritakan kepada keluarga Damar, ayah saya, semasa hidupnya. Membangun sebuah perusahaan dari nol. Sebuah perusahaan yang cukup besar di bidang pengadaan dan distribusi. Saya anak tunggal. Sejak ayah meninggal, sayalah yang memegang kendali penuh atas perusahaan itu. Tapi saya memilih diam. Saya tidak ingin Damar mencintai saya karena harta. Saya ingin tahu, apakah ia mencintai perempuan bernama Aruna? Bukan nama besar di belakang saya. Maka, di hadapan keluarganya, saya hanya seorang perempuan biasa. Seorang menantu yang katanya berasal dari keluarga sederhana. Saya tidak tahu, keputusan itu akan membuat saya membayar dengan harga diri saya sendiri. Saat pertama kali menginjakan kaki di rumah keluarga Damar, saya datang dengan hati penuh harapan. Rumah itu memang tidak besar. Catnya sudah kusam di beberapa bagian. Halamannya sempit, dipenuhi pot bunga yang sebagian besar layu. Namun saya tidak mempermasalahkannya. Yang saya lihat saat itu adalah tempat untuk membangun keluarga. Tempat saya berharap mendapat seorang ibu kedua. Sayangnya, harapan itu tidak bertahan lama. Ibu mertuaku bernama Sulastri. Beliau berusia 60 tahun. Pada minggu-minggu pertama, semuanya masih terlihat baik-baik saja. Bu Sulastri memang tidak terlalu ramah, tapi saya menganggap itu hanya soal waktu. Saya pikir, mungkin beliau masih menyesuaikan diri dengan kehadiranku. Saya berusaha menghormatinya. Setiap pagi saya bangun lebih awal untuk membantu memasak. Saya membersihkan rumah tanpa diminta. Saya mencuci. Saya menyetrika semua baju keluarga. Bahkan setiap pagi saya menyiapkan teh hangat untuk Bu Sulastri sebelum beliau bangun. Saya melakukannya dengan tulus, bukan karena terpaksa, bukan karena ingin dipuji. Saya hanya ingin diterima. Namun ternyata semakin baik saya bersikap, semakin rendah pula saya diperlakukan. Di rumah itu ada juga adik Damar, namanya Rena. Usianya 29 tahun. Sejak awal, Rena memandangku seperti orang asing yang menumpang. Setiap kali Bu Sulastri mengomel, Rena akan ikut menambahi. Mereka berdua seperti satu suara yang tak pernah puas. Awalnya hanya hal-hal kecil. Saat saya memasak, Bu Sulastri akan mencari kesalahan sekecil apapun. Kalau masakan kurang asin, beliau mengomel sepanjang hari. Kalau terlalu asin, beliau bilang, saya tidak becus menjadi istri. Kalau sayur yang saya beli tidak sesuai keinginannya, beliau membandingkan saya dengan menantu tetangga. Menurutnya, semua perempuan lain selalu lebih baik daripada saya. Saya mencoba bersabar. Saya selalu mengingat nasihat ibu saya sebelum menikah. Ibu pernah berkata, kehidupan rumah tangga tidak selalu mudah. Kadang kita harus mengalah agar keadaan tetap damai. Karena itu, saya terus menahan diri. Saya menelan semua perkataan yang menyakitkan dari mulut Bu Sulastri. Hari demi hari berlalu. Bulan demi bulan berganti. Lalu perlahan saya menyadari sesuatu. Saya bukan dianggap anggota keluarga. Saya hanya dianggap orang yang mengurus rumah. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, saya sudah berada di dapur. Saya memasak sarapan. Setelah itu, saya menyapu seluruh rumah, mengepel lantai, mencuci pakaian, menyetrika, membersihkan kamar, merapikan halaman, membuang sampah, menyiapkan makan siang. Semua itu saya lakukan seorang diri. Bu Sulastri hampir tidak pernah membantu. Beliau lebih sering duduk di ruang tamu, menonton televisi, atau berbincang dengan tetangga. Rena bahkan tidak pernah mengangkat satu piring pun. Dan Damar, suami yang dulu berjanji akan menjadi tempat saya bersandar. Damar memilih menjadi penonton. Awalnya saya berpikir Damar hanya tidak enak hati kepada ibunya. Saya mencoba memahami. Saya bilang pada diri sendiri, mungkin ia butuh waktu. Tapi waktu berlalu dan diamnya berubah menjadi kebiasaan. Setiap kali ibunya merendahkanku, Damar akan pura-pura sibuk dengan ponselnya. Atau ia keluar rumah dengan alasan ada urusan. Suatu malam, saya memberanikan diri bicara. Saya bilang pelan, "Mas, tolong bicara dengan ibu. Aku lelah." "Mas?" Damar menatap saya sebentar. Lalu ia menjawab, "Sudahlah. Run, ibu sudah tua.
Mengalah saja. Kamu kan istri yang baik. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya itu adalah cara halus untuk mengunci saya. Mengalah saja. Seolah seluruh beban itu memang sudah seharusnya saya pikul sendiri. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya berbaring memandang langit-langit kamar. Saya teringat kantor saya. Saya teringat ruangan luas di lantai paling atas gedung perusahaan. Tempat puluhan orang memanggil saya dengan hormat. Di sana, satu kata dari saya bisa menggerakkan banyak hal. Tapi di rumah ini, saya bahkan tidak punya hak untuk meminta sepiring nasi tanpa dihina. Saya sempat berpikir untuk membuka semuanya, mengatakan siapa saya sebenarnya. Tapi setiap kali niat itu muncul, sebuah suara di dalam diri saya berkata, kalau mereka berubah baik hanya setelah tahu kamu kaya, itu bukan cinta, itu hanya hitungan. Maka saya kembali diam. Saya ingin tahu sampai mana ketulusan saya akan dihargai. Ternyata ketulusan saya tidak pernah dihargai sama sekali. Ketegangan itu dimulai dari meja makan. Awalnya, saya masih diizinkan makan bersama. Tapi suatu sore, ketika seluruh keluarga sedang makan, Bu Sulastri tiba-tiba berkata, Aruna, kamu makan belakangan saja, tunggu kami selesai. Tidak enak dilihat. Menantu kok ikut duduk di meja utama. Saya terdiam. Saya menatap Damar, berharap ia berkata sesuatu. Tapi Damar hanya menyendok nasi, seakan tidak mendengar apapun. Sejak hari itu, saya makan sendirian di dapur. Setelah semua orang selesai, memakan sisa yang masih ada. Kadang lauk sudah habis, dan saya hanya makan nasi dengan kuah. Tapi saya tidak protes. Saya bilang pada diri sendiri, ini hanya soal makan. Saya masih bisa bertahan. Saya belum tahu. Itu baru permulaan. Beberapa minggu kemudian, mesin cuci di rumah itu rusak. Saya menawarkan untuk memanggil tukang servis. Bahkan saya siap membayarnya. Tapi Bu Sulastri menolak. Tidak usah. Tangan menantu itu memang untuk mencuci. Buat apa mesin? Kamu kan masih muda, katanya sambil tersenyum sinis. Sejak itu, saya mencuci semua pakaian keluarga dengan tangan. Pakaian Damar, pakaian Rena, pakaian Bu Sulastri, spray, handuk, semuanya. Setiap hari, tangan saya menjadi kasar dan perih. Tapi yang lebih perih adalah saat Rena dengan sengaja melempar pakaian kotornya ke lantai kamar mandi. Lalu berkata, cuci yang bersih ya, Mbak. Jangan seperti kemarin. Mesin cuci itu, saya tahu, sebenarnya tidak benar-benar rusak parah. Tapi tidak ada gunanya saya menjelaskan. Di rumah ini, kebenaran tidak pernah berpihak kepada saya. Lalu, masalah uang pun datang. Selama ini, saya memang menyimpan sebagian uang untuk keperluan pribadi. Uang itu sebenarnya jumlahnya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Tapi saya menyimpannya di rekening yang tidak pernah saya tunjukkan. Yang saya bawa ke rumah hanya uang secukupnya. Suatu hari, uang di laci kamar saya berkurang. Bukan jumlah besar, hanya beberapa ratus ribu. Tapi saya tahu persis berapa yang saya simpan. Saat saya bertanya dengan hati-hati, Bu Sulastri langsung naik pitam. Kamu menuduh keluarga ini mencuri. Dasar menantu tidak tahu diuntung, sudah ditampung di rumah ini. Masih berani menghitung uang, bentaknya. Damar, yang saat itu pulang kerja, hanya berkata, Run, sudah. Cuma uang. Tidak usah ribut, cuma uang. Bagi mereka, harga diri saya juga cuma uang. Sesuatu yang bisa diambil tanpa permisi, lalu dianggap tidak ada. Yang lebih menyakitkan, sejak hari itu, Bu Sulastri mulai membatasi gerak saya. Beliau melarang saya keluar rumah tanpa izin. Kalau saya hendak menemui teman, beliau akan bertanya macam-macam, lalu berkata bahwa istri yang baik tidak boleh sering keluyuran. Pelan-pelan, saya kehilangan kontak dengan dunia luar. Saya menjadi semakin terkurung di dalam rumah itu. Hanya dengan pekerjaan rumah tangga yang tak pernah ada habisnya. Mereka tidak tahu. Di luar tembok rumah itu, ada sebuah ruangan luas dengan nama saya di pintunya, yang setiap hari menunggu untuk saya kembali. Malam itu,
saya menulis sesuatu di buku catatan kecil. Bukan untuk membalas, hanya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Sampai sejauh mana saya sudah bertahan. Saya tidak tahu. Suatu hari catatan itu akan menjadi pengingat bahwa kesabaran pun punya batas. Penghinaan berikutnya terjadi di depan banyak orang. Sore itu, beberapa tetangga datang berkunjung. Saya sedang menyiapkan minuman ketika tanpa sengaja menyenggol gelas. Dan air tumpah sedikit di meja. Bu Sulastri langsung berdiri. "Lihat menantu saya ini," katanya keras, agar semua tamu mendengar. "Sudah tidak bawa apa-apa waktu menikah." Ceroboh pula. Untung anak saya mau menerima perempuan seperti ini. Coba kalau bukan keluarga kami, mana ada yang sudi? Para tetangga tertawa kecil. Sebagian menatapku dengan kasihan. Saya berdiri di sana, menahan panas di mata saya, sambil terus mengelap meja. Saya tidak menjawab. Karena saya tahu, apapun yang saya katakan hanya akan memperburuk keadaan. Hari itu saya pulang ke kamar dengan satu pertanyaan di kepala. Untuk apa saya bertahan? Tapi setiap kali saya menatap foto pernikahan saya dengan Damar, saya masih berharap mungkin ia akan berubah. Mungkin esok lebih baik. Esok tidak pernah lebih baik. Lebaran tahun itu menjadi luka yang lain. Seluruh keluarga besar berkumpul. Saya memasak sejak subuh. Opor, rendang, ketupat. Semuanya saya siapkan untuk 20 lebih orang. Saya bekerja tanpa henti hampir sepanjang hari. Sementara Rena hanya sibuk berfoto dengan baju barunya. Saat tradisi bagi-bagi amplop lebaran tiba, Bu Sulastri membagikan THR kepada semua menantu dan cucu. Saya berdiri di barisan, menunggu. Bukan karena saya butuh uangnya, saya hanya ingin merasa dianggap satu kali saja. Tapi ketika giliran saya, Bu Sulastri melewati saya begitu saja. "Kamu kan sudah dapat tempat tinggal gratis di sini. Itu sudah lebih dari cukup," katanya. Saya hanya tersenyum tipis. Saya bilang, "Iya, Bu, tapi di dalam dada sesuatu mulai retak. Pelan, tapi dalam." Beberapa minggu setelah Lebaran, sebuah vas keramik tua di ruang tamu pecah. Vas itu, kata Bu Sulastri, adalah peninggalan mendiang ayah Damar. Saat itu, saya sedang berada di pasar. Yang ada di rumah hanya Rena. Tapi ketika saya pulang, semua mata menatap saya. "Pasti kamu yang memecahkannya waktu bersih-bersih tadi pagi," tuduh Bu Sulastri tanpa bukti. Saya berkata pelan, "Bu, tadi pagi vas itu masih utuh. Saya bahkan tidak menyentuhnya. Jadi sekarang kamu menuduh Rena, anak kandung saya sendiri." Suaranya meninggi. Rena hanya menunduk, diameter, membiarkan tuduhan itu jatuh ke pundak saya. Dan Damar lagi-lagi berkata, "Run, minta maaf saja sama ibu, biar cepat selesai." Saya meminta maaf untuk sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya menelan tuduhan itu seperti saya menelan semua yang lain. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidak menangis karena sedih. Saya menangis karena marah. Marah pada diri saya sendiri yang terus bertahan di tempat yang tak pernah menginginkan saya. Saya mulai merindukan kantor saya. Saya mulai merindukan diri saya yang dulu. Perempuan yang berjalan dengan kepala tegak, yang dihormati karena kemampuannya, bukan dihina karena kesabarannya. Tapi penghinaan itu belum berhenti. Suatu hari, saya jatuh sakit. Demam tinggi membuat tubuh saya menggigil. Saya hampir tidak bisa bangun dari tempat tidur. Pagi itu, untuk pertama kalinya, saya tidak memasak. Saya hanya berbaring lemah di kamar. Bukannya menanyakan keadaan saya, Bu Sulastri justru menggedor pintu kamar. "Aruna, bangun. Memangnya siapa yang akan menyiapkan sarapan? Kamu pikir bisa bermalas-malasan di rumah ini? Sakit sedikit saja, sudah banyak gaya," teriaknya dari luar. Saya memaksa diri bangun, dengan kepala yang berputar dan tubuh yang lemas. Saya tetap berjalan ke dapur. Saya memasak sambil berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Tidak ada satu orang pun yang menawarkan bantuan. Damar bahkan sudah berangkat kerja tanpa menengok keadaan saya. Di hari itu, saya menyadari sesuatu yang menyakitkan. Di rumah ini, saya bukan manusia. Saya hanya alat.
alat yang harus selalu berfungsi dan akan dimarahi ketika rusak. Beberapa hari setelah saya sembuh, datang penghinaan lain yang lebih dalam. Sepupu Damar menikah. Seluruh keluarga diundang ke pesta pernikahan itu. Pagi harinya, saya sudah bersiap. Mengenakan satu-satunya baju bagus yang saya punya. Tapi Bu Sulastri menahan saya di depan pintu. "Mau kemana kamu?" tanyanya. "Ke pesta, Bu." "Kan kita semua diundang," jawab saya. Bu Sulastri tertawa mengejek. "Kamu ikut ke pesta keluarga. Yang ada, nanti kamu memalukan kami. Lebih baik kamu di rumah saja. Bersih-bersih. Nanti sepulang pesta, rumah harus sudah rapi dan makan malam sudah siap." Saya berdiri di sana dengan baju terbaik saya, sementara seluruh keluarga berangkat tanpa saya. Saya melepas baju itu pelan-pelan, lalu menggantinya dengan baju kerja rumah. Hari itu, saya membersihkan rumah sambil menahan air mata. Bukan karena saya ingin pergi ke pesta, tapi karena saya merasa benar-benar tidak dianggap. Bahkan sebagai manusia biasa, saya mulai merindukan kantor saya lagi. Saya merindukan dunia di mana saya dihormati. Dan saya bertanya pada diri sendiri, sampai kapan saya harus menukar harga diri saya dengan harapan yang tak pernah terwujud? Lalu datanglah hari yang menghancurkan sisa kesabaran saya sepenuhnya. Hari itu saya bangun dalam keadaan kurang sehat. Kepala saya pusing, badan saya lemas. Tapi saya tetap bangun pagi, memasak, membersihkan rumah seperti biasa, sampai sore. Saya belum sempat makan sesuap pun. Perut saya perih. Pandangan saya mulai berkunang. Saat itu, seluruh keluarga sedang berkumpul di ruang makan. Ada Bu Sulastri, ada Rena, ada Damar. Bahkan ada beberapa kerabat yang sedang berkunjung. Di atas meja, makanan masih banyak tersisa. Saya mendekat. Dengan suara pelan, saya berkata, "Bu, maaf. Saya belum makan dari pagi. Bolehkah saya minta sedikit nasi?" Ruangan itu hening sejenak. Lalu Bu Sulastri menoleh kepada saya. Beliau tersenyum. Tapi senyum itu dingin. Beliau menunjuk ke sudut dapur. Di sana ada sebuah mangkuk plastik kotor, bekas tempat makan anjing peliharaan keluarga. Mangkuk itu belum dicuci sejak pagi. "Kalau lapar, makan saja dari situ," kata Bu Sulastri. "Menantu seperti kamu memang cocoknya makan dari mangkuk itu. Tidak usah belaga, kamu tidak ada bedanya dengan binatang peliharaan di rumah ini." Kerabat yang lain tertawa. Rena ikut tertawa, menutup mulutnya dengan tangan. Suara tawa itu memenuhi ruangan. Saya berdiri di sana, membeku. Saya menatap mangkuk itu. Lalu, saya menatap Damar, suami saya. Pria yang dulu berlutut melamar saya. Pria yang berjanji akan menjaga saya seumur hidup. Damar menunduk. Ia menatap piringnya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia bahkan tidak berani menatap mata saya. Dan di saat itulah, sesuatu di dalam diri saya berhenti. Bukan hancur, justru sebaliknya. Sesuatu menjadi sangat jernih, sangat tenang. Saya tidak menangis. Saya tidak membentak. Saya hanya menarik napas. Lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, "Terima kasih, Bu. Hari ini saya belajar banyak." Saya berbalik. Saya masuk ke kamar. Saya mengeluarkan koper saya dengan tenang. Saya melipat pakaian saya satu persatu. Saya mengambil dokumen-dokumen penting yang selama ini saya simpan rapat. Saya tidak terburu-buru. Tangan saya tidak gemetar. Damar masuk ke kamar. Ia melihat koper itu. "Run, kamu mau apa? Jangan berlebihan." "Ibu cuma bercanda," katanya. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya menatapnya tanpa harapan apapun. "Bercanda," ulang saya pelan. "Kamu menyebut itu bercanda, Mas, sementara kamu duduk diam, menontonku diperlakukan seperti anjing. Sepanjang 3 tahun ini, kamu selalu memilih diam. Sekarang giliranku yang memilih." Saya menutup koper. Saya berjalan keluar kamar. Bu Sulastri masih duduk di ruang makan dengan senyum kemenangan di wajahnya. Beliau mengira saya akan kembali seperti dulu. Memohon, menangis, lalu menyerah. Saya berhenti di depan pintu. Saya menoleh sebentar. "Selamat tinggal, Bu."
kata saya. Hanya itu. Lalu, saya melangkah keluar, pergi tanpa menoleh lagi. Di luar, langit mulai gelap. Udara terasa dingin. Tapi untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya bisa bernapas. Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya menelepon satu nomor yang sudah lama tidak saya hubungi dari rumah itu. Pak Bram, kata saya. Maaf mengganggu malam-malam, besok pagi. Tolong siapkan semua berkas pertemuan itu. Saya akan hadir sendiri. Di seberang telepon, suara pria tua yang sudah puluhan tahun menjadi pengacara keluarga saya menjawab dengan penuh hormat. Baik. Bu Aruna, semua sudah siap. Mobil akan menjemput Anda. Mereka tidak tahu malam itu bahwa hidup mereka sedang berada di ambang perubahan yang tidak akan pernah mereka bayangkan. Malam itu, sebuah mobil hitam sudah menunggu di ujung gang. Mobil itu terlihat mencolok di antara kendaraan lain di lingkungan sederhana tersebut. Pintunya terbuka, dan saya masuk. Di dalam, Pak Bram sudah menunggu dengan map tebal di pangkuannya. Saya masih bisa melihat rumah Bu Sulastri dari kaca jendela. Rumah yang selama 3 tahun menjadi saksi begitu banyak luka. Lampu di ruang tamunya masih menyala. Mereka masih makan. Mereka masih tertawa. Mereka tidak tahu, perempuan yang baru saja mereka suruh makan dari mangkuk anjing kini duduk di kursi belakang sebuah mobil, ditemani pengacara yang telah bekerja bersama mendiang ayah saya selama puluhan tahun. Bayangan mangkuk plastik kotor itu kembali muncul di benak saya. Tapi anehnya, saya tidak lagi merasa sakit. Saya hanya merasa lega, seperti seseorang yang akhirnya bangun dari mimpi buruk yang terlalu panjang. Mobil mulai bergerak menjauh. Di dalam perjalanan, Pak Bram membuka percakapan dengan hati-hati. Bu Aruna, saya harus jujur. Pertemuan besok bukan pertemuan biasa. Keluarga itu, keluarga suami Anda, sedang dalam kesulitan besar. Saya menoleh. Maksud Bapak, Pak Bram menjelaskan, selama berbulan-bulan terakhir, keluarga Damar diam-diam terlilit utang. Usaha bengkel kecil milik mendiang ayah Damar, satu-satunya aset berharga yang mereka punya, sudah lama merugi. Untuk menutupinya, mereka berutang ke sana-sini. Kini, utang itu sudah menumpuk dan mereka terancam kehilangan segalanya. Mereka sedang mencari pembeli untuk lahan dan bengkel itu. Lanjut Pak Bram. Dan kebetulan, yang luar biasa, Bu, perusahaan yang mereka hubungi untuk membeli aset itu adalah perusahaan Anda. Tentu saja, mereka tidak tahu siapa pemilik perusahaan itu sebenarnya. Saya terdiam beberapa saat, selama 3 tahun. Saya menyembunyikan siapa diri saya. Saya membiarkan mereka memandang rendah perempuan sederhana yang mereka kira tidak punya apa-apa. Dan kini, takdir membawa saya kembali, bukan sebagai menantu yang memohon, melainkan sebagai pihak yang memegang masa depan mereka di tangan saya. Besok, kata Pak Bram pelan, Anda yang akan memimpin pertemuan itu. Sebagai direktur utama, saya menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. Kalau begitu, kata saya, mari kita pastikan pertemuannya berjalan dengan baik. Malam itu saya menginap di sebuah hotel. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Saya tidur di kasur yang empuk, di kamar yang tenang, tanpa harus bangun subuh untuk memasak bagi orang-orang yang membenci saya. Saya menatap langit-langit kamar. Dan saya menyadari sesuatu. Saya tidak merencanakan balas dendam. Saya tidak pernah berniat menghancurkan siapapun. Yang terjadi besok bukanlah perbuatan saya. Itu adalah buah dari perbuatan mereka sendiri, yang kini matang pada waktunya. Sementara itu, di rumah yang baru saja saya tinggalkan, malam berjalan seperti biasa. Bu Sulastri menceritakan kepada kerabatnya betapa kurang ajarnya menantu yang pergi begitu saja. Rena menimpali bahwa saya pasti akan kembali dalam beberapa hari. Karena kemana lagi perempuan seperti saya bisa pergi? Damar duduk diam di sudut ruangan. Hanya ia yang merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Tapi bahkan ia pun tidak tahu seberapa besar perbedaan itu. Mereka tidur dengan tenang malam itu. Tidak satu pun dari mereka tahu. Esok pagi adalah hari ketika seluruh kebenaran akan terbuka. Keesokan paginya, langit cerah. Pertemuan dijadwalkan berlangsung di rumah Bu Sulastri.
Pihak keluarga sengaja meminta agar perwakilan perusahaan datang langsung ke sana untuk melihat kondisi bengkel dan lahan. Sejak pagi, rumah itu sibuk berbenah. Bu Sulastri menyuruh Rena membersihkan ruang tamu, menata kursi, menyiapkan kue dan teh. Mereka ingin tampil sebaik mungkin di depan calon pembeli besar yang akan menyelamatkan mereka dari jeratan utang. Ingat, kata Bu Sulastri kepada Rena dan Damar, ini kesempatan terakhir kita. Direktur perusahaan itu kabarnya orang penting. Kalau pertemuan ini gagal, kita kehilangan semuanya. Jadi, bersikaplah yang sopan, jangan sampai mengecewakan. Damar mengangguk lemah. Sejak semalam, ia tidak banyak bicara. Pikirannya masih tertinggal pada koper yang dibawa istrinya pergi. Semalaman, ia tidak bisa tidur. Berkali-kali ia mencoba menelpon nomor saya, tapi tidak pernah saya angkat. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan betapa sunyinya rumah itu tanpa kehadiran saya. Tidak ada lagi teh hangat di pagi hari. Tidak ada lagi suara langkah yang menyiapkan sarapan sebelum subuh. Baru saat itu ia menyadari betapa banyak hal yang selama ini saya lakukan tanpa pernah ia hargai. Pukul 10, sebuah mobil hitam memasuki halaman. Mobil yang sama yang semalam membawa saya pergi. Tapi mereka tidak menyadarinya. Mereka hanya melihat sebuah mobil mewah. Dan hati mereka dipenuhi harapan. Bu Sulastri segera berdiri menyambut. Beliau merapikan kerudungnya, memasang senyum paling ramah yang ia punya. Rena berdiri di sampingnya. Damar berdiri di belakang. Gelisah. Pintu mobil terbuka. Pak Bram keluar lebih dulu, mengenakan setelan rapi, membawa map tebal. Lalu dari sisi lain, saya keluar. Saya mengenakan setelan kerja berwarna gelap. Rambut saya tertata rapi. Saya berjalan tegak, dengan langkah yang sama sekali berbeda dari perempuan lelah yang biasa mereka lihat di dapur. Saat saya melangkah masuk ke halaman, senyum di wajah Bu Sulastri perlahan membeku. Mata beliau membelalak, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Rena menjatuhkan nampan teh yang sedang dipegangnya. Gelas-gelas pecah berserakan di lantai. Damar berdiri terpaku. Wajahnya pucat pasi. Aruna. Suara Bu Sulastri nyaris tak terdengar. Saya berhenti beberapa langkah di depan mereka. Saya menatap mereka satu persatu dengan tenang. Selamat pagi, kata saya. Saya datang mewakili perusahaan yang akan membeli aset keluarga ini. Perkenalkan. Sekali lagi. Untuk yang belum tahu, nama saya Aruna Wijaya, direktur utama perusahaan itu. Pak Bram membuka mapnya. Semua berkas sudah kami siapkan, katanya kepada keluarga yang masih membatu. Ibu Aruna adalah pemilik penuh dan pengendali tunggal perusahaan ini. Perusahaan yang Anda hubungi untuk membeli bengkel dan lahan keluarga. Keheningan menyelimuti ruangan. Keheningan yang berat. Mencekam. Bu Sulastri terhuyung. Beliau meraih sandaran kursi. Lalu perlahan jatuh terduduk. Wajahnya yang tadinya penuh harapan kini berubah menjadi ketakutan. Tidak mungkin, gumamnya. Kamu cuma menantu. Kamu cuma apa, Bu? Tanya saya pelan. Cuma menantu yang ibu suruh makan dari mangkuk anjing kemarin sore. Cuma perempuan yang ibu kira tidak punya apa-apa. Bu Sulastri tidak bisa menjawab. Tubuhnya gemetar. Saya tidak berteriak. Saya tidak mempermalukan mereka dengan kata-kata kasar. Saya hanya duduk di kursi yang sudah disiapkan. Dan saya berbicara dengan suara yang tenang. Justru ketenangan itulah yang membuat setiap kata terasa berat. Selama 3 tahun, kata saya tinggal di rumah ini sebagai menantu. Saya memasak, saya mencuci, saya membersihkan. Saya melayani. Saya melakukan semuanya dengan tulus. Saya tidak pernah meminta dihormati karena harta. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia. Tapi yang saya terima adalah hinaan setiap hari. Tanpa henti, saya menoleh kepada Damar. Dan kamu, Mas? Suami saya, setiap kali aku diinjak, kamu memilih diam. Kamu pikir diam itu menjaga kedamaian, padahal diammu adalah izin bagi mereka untuk terus melukaiku. Damar menunduk. Matanya berkaca-kaca. Run,
maafkan aku. Suaranya pecah. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah tahu kamu. Itulah masalahnya. Mas, potong saya lembut. Kamu baru menyesal sekarang. Bukan karena kamu sadar telah menyakitiku, tapi karena kamu baru tahu siapa aku sebenarnya. Seandainya aku benar-benar perempuan miskin seperti yang kalian kira, apakah penyesalan itu akan datang? Tidak. Kalian akan terus menginjakku sampai aku habis. Tidak ada yang bisa membantah. Karena setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran yang selama ini mereka kubur dalam-dalam. Para kerabat yang kemarin ikut menertawakan saya, kini menunduk malu. Mereka adalah orang-orang yang sehari sebelumnya menyaksikan saya disuruh makan dari mangkuk anjing dan tidak satupun dari mereka membela. Kini mereka duduk membisu, tidak berani menatap saya. Salah seorang dari mereka, seorang bibi yang kemarin tertawa paling keras, berusaha tersenyum kepada saya. Tapi senyum itu canggung dan saya hanya membalasnya dengan tatapan datar. Bu Sulastri masih terduduk di lantai. Beliau mencoba bangkit, tapi kakinya lemas. Rena membantu beliau berdiri, tapi tangan Rena pun gemetar. Seluruh keangkuhan yang selama 3 tahun mereka tunjukkan kepada saya kini runtuh dalam hitungan menit. Bukan karena saya menghancurkannya, tapi karena keangkuhan itu memang dibangun di atas kesalahan mereka sendiri. Saya mengambil segelas air yang ada di meja, lalu meminumnya pelan. Saya membiarkan keheningan itu berlangsung beberapa saat. Saya ingin mereka merasakan, sedikit saja, bagaimana rasanya berdiri tak berdaya di hadapan orang lain. Persis seperti yang saya rasakan setiap hari selama 3 tahun. Saya tidak datang ke sini untuk membalas dendam, kata saya akhirnya, memecah keheningan. Kalau saya mau, saya bisa membiarkan keluarga ini jatuh begitu saja. Saya tinggal berkata tidak, dan utang kalian akan menelan kalian hidup-hidup. Tapi itu bukan saya. Saya bukan orang seperti kalian. Bu Sulastri mencoba mengubah nada bicaranya. Suaranya yang tadi keras, kini berubah menjadi lembut, hampir memohon. Aruna, nak, Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Ibu tidak bermaksud apa-apa. Kita ini kan keluarga. Tolong, nak, bengkel ini. Tolong selamatkan keluarga ini. Saya menatapnya. Saya melihat air mata mulai menggenang di matanya. Tapi saya tahu, air mata itu bukan karena penyesalan. Air mata itu karena ketakutan akan kehilangan harta. Bu, kata saya, kemarin, ketika saya hampir pingsan karena lapar, saya hanya meminta sepiring nasi. Sepiring nasi, Bu. Dan ibu menyuruh saya makan dari mangkuk anjing di depan banyak orang. Tidak ada satupun dari kalian yang membela saya. Saya berhenti sejenak. Sekarang ibu menyebut kata keluarga. Di mana kata itu kemarin? Di mana kata itu selama 3 tahun ini? Bu Sulastri tertunduk. Tidak ada jawaban. Rena, yang sejak tadi diam karena syok, mencoba bicara. Mbak Aruna, Aku juga minta maaf. Aku cuma ikut-ikutan ibu. Aku tidak. Kamu tidak hanya ikut-ikutan, Rena, kata saya, tenang. Kamu menikmatinya. Setiap kali aku dihina, kamu yang paling keras tertawa. Kemarin pun begitu, tapi tidak apa-apa. Aku tidak datang untuk membalas tawa kalian dengan tawa. Aku datang untuk menyelesaikan sesuatu, lalu pergi. Saya menoleh kepada Pak Bram. Pak Bram, tolong jelaskan keputusan saya. Pak Bram berdiri. Atas nama perusahaan, kami memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian aset ini. Kami menarik diri dari pertemuan ini. Dengan demikian, keluarga ini bebas mencari pembeli lain sesuai keinginan mereka sendiri. Wajah Bu Sulastri semakin pucat. Membatalkan pembelian berarti mereka harus mencari pembeli lain. Dan tidak ada jaminan ada pembeli yang mau membayar dengan harga layak. Beban utang mereka tetap menggantung. Tapi kemudian saya mengangkat tangan. Tunggu. Pak Bram, ada satu hal lagi. Saya menatap Bu Sulastri. Saya tidak akan membeli bengkel ini. Tapi saya juga tidak akan membiarkan keluarga ini hancur sepenuhnya. Bukan demi ibu, bukan demi Rena. Tapi karena saya tidak ingin menjadi seperti kalian. Saya tidak ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya mengeluarkan sebuah amplop dari tas saya, lalu meletakkannya di meja. Di dalam amplop ini
ada nama seorang kenalan saya, seorang pengusaha yang jujur. Beliau bersedia membeli bengkel ini dengan harga yang adil, cukup untuk melunasi utang kalian. Hubungi beliau. Itu adalah pemberian terakhir saya kepada keluarga ini. Setelah ini, tidak ada lagi hubungan apapun di antara kita. Bu Sulastri menatap amplop itu dengan tangan gemetar. Beliau tidak menyangka setelah semua yang ia lakukan, perempuan yang ia hina justru memberinya jalan keluar. Kenapa? Bisik Bu Sulastri. Kenapa kamu masih menolong kami? Saya berdiri. Saya merapikan jas saya. Karena saya ingin ibu mengingat satu hal selama sisa hidup ibu. Kata saya. Bahwa perempuan yang ibu suruh makan dari mangkuk anjing adalah perempuan yang akhirnya menyelamatkan ibu dari kehancuran. Saya ingin ibu hidup dengan kenyataan itu. Bukan dengan kebencian saya, tapi dengan rasa malu ibu sendiri. Tidak ada yang bisa berkata-kata. Bahkan Bu Sulastri pun hanya bisa menangis dalam diam. Saya berjalan menuju pintu. Papi Damar mengejar saya. Ia berdiri menghalangi langkah saya. Wajahnya basah oleh air mata. Run. Tolong. Jangan pergi seperti ini, katanya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku pengecut selama ini. Tapi beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan berubah. Aku akan membela kamu. Kita bisa pindah dari rumah ini. Hidup berdua saja. Kumohon. Run. Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya cintai dengan sepenuh hati. Pria yang dulu saya bayangkan akan menua bersama saya. Mas, kata saya pelan. Kamu tahu kapan aku berhenti mencintaimu? Bukan kemarin. Saat aku disuruh makan dari mangkuk anjing, aku berhenti mencintaimu jauh sebelum itu. Setiap malam aku menangis sendirian, dan kamu tidur nyenyak di sampingku. Tanpa pernah bertanya apa yang aku rasakan. Cinta itu mati pelan-pelan. Mas, dan saat ia mati, tidak ada kesempatan kedua yang bisa menghidupkannya kembali. Tapi aku berjanji. Janji. Potong saya lembut. Kamu sudah pernah berjanji, Mas, di hari pernikahan kita. Kamu berjanji akan menjaga dan melindungiku. Janji itu kamu langgar setiap hari, selama 3 tahun. Kenapa aku harus percaya janji yang baru? Damar terdiam. Ia tidak punya jawaban. Aku tidak membencimu. Mas, lanjut saya. Aku hanya sudah selesai. Berkas perceraian akan dikirim oleh pengacaraku dalam beberapa hari. Aku harap kamu menandatanganinya tanpa membuatnya sulit. Itu permintaan terakhirku. Saya melangkah melewatinya. Kali ini, ia tidak menghalangi. Ia hanya berdiri, membiarkan saya pergi. Sama seperti dulu, ia membiarkan saya disakiti. Bedanya, kali ini, yang ia biarkan pergi adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Saya keluar dari rumah itu. Langit di luar cerah dan udara terasa segar. Saya menarik napas dalam-dalam. Pak Bram membuka pintu mobil untuk saya. Sebelum masuk, saya menoleh sekali lagi ke arah rumah yang selama 3 tahun menjadi penjara bagi harga diri saya. Bu Sulastri berdiri di ambang pintu, memandangi saya dengan tatapan kosong. Rena di belakangnya, menunduk. Damar di teras, berdiri sendirian. Tidak mengejar. Tidak memohon lagi, hanya menatap. Karena akhirnya ia mengerti ada kesalahan yang bisa dimaafkan, tetapi tidak bisa diperbaiki. Saya masuk ke mobil, pintu tertutup perlahan, dan mobil mulai bergerak, membawa saya menjauh dari masa lalu yang menyakitkan itu. Untuk selamanya. Beberapa bulan kemudian, hidup saya berubah jauh lebih tenang. Saya kembali sepenuhnya memimpin perusahaan yang diwariskan ayah saya. Saya kembali bertemu banyak orang. Saya kembali tertawa. Saya kembali menjalani hidup tanpa rasa takut harus dihina setiap pagi. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bangun bukan untuk melayani orang yang membenci saya, tapi untuk menjalani hidup yang saya pilih sendiri. Perceraian saya dengan Damar berjalan tanpa banyak perlawanan. Ia menandatangani berkas itu dengan tangan gemetar, tanpa menuntut apapun. Mungkin itu satu-satunya hal benar yang ia lakukan untuk saya.
Setelah 3 tahun yang penuh kesalahan, hari-hari saya kembali terisi oleh hal-hal yang dulu saya cintai. Setiap pagi, saya berangkat ke kantor dengan langkah yang ringan. Para karyawan menyambut saya dengan hormat dan kehangatan yang tulus. Di ruang rapat, suara saya kembali didengar. Keputusan saya kembali dihargai. Saya menyadari betapa selama 3 tahun, saya telah membiarkan diri saya menjadi bayangan. Padahal saya selalu punya kekuatan untuk berdiri tegak. Di waktu luang, saya mulai melakukan hal-hal kecil yang membuat saya bahagia. Saya kembali membaca buku. Saya berjalan-jalan di taman tanpa harus terburu-buru pulang memasak. Saya bertemu teman-teman lama yang dulu sempat saya jauhi karena malu dengan keadaan rumah tangga saya. Perlahan, potongan-potongan diri saya yang sempat hilang kembali utuh. Saya mendengar kabar tentang keluarga itu dari Pak Bram. Sesekali, bengkel mereka akhirnya terjual kepada pengusaha yang saya rekomendasikan. Utang mereka lunas. Mereka selamat dari kehancuran finansial. Tapi rumah tangga mereka tidak pernah lagi sama. Bu Sulastri, kata orang, menjadi jauh lebih pendiam. Beliau jarang keluar rumah. Mungkin malu, mungkin menyesal. Rena pindah ke kota lain. Dan Damar, ia hidup sendirian di rumah yang dulu penuh tawa yang menyakitkan itu. Suatu hari, Bu Sulastri datang menemui saya. Beliau menunggu lama di lobi kantor. Sampai akhirnya saya bersedia menemuinya. Beliau terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali saya melihatnya. Punggungnya membungkuk, matanya sayu. Aruna, katanya dengan suara serak. Ibu datang bukan untuk meminta apa-apa. Ibu hanya ingin minta maaf. Sungguh-sungguh minta maaf. Ibu menyesal. Nak, setiap malam ibu teringat apa yang ibu lakukan padamu. Ibu tidak bisa tidur. Saya memandang beliau cukup lama. Lalu saya berkata, saya memaafkan ibu. Wajah Bu Sulastri menunjukkan kelegaan. Tapi saya melanjutkan, saya memaafkan ibu. Bukan karena ibu pantas dimaafkan, tapi karena saya tidak ingin membawa kebencian itu seumur hidup saya. Kebencian hanya akan membuat hidup saya berat. Saya memaafkan ibu demi diri saya sendiri, bukan demi ibu. Bu Sulastri mengangguk, air matanya mengalir. Tapi, Bu, kata saya, memaafkan tidak berarti melupakan, dan tidak berarti membuka kembali pintu yang sudah saya tutup. Saya memaafkan ibu, tapi saya tidak akan kembali, tidak akan pernah. Sebelum benar-benar pergi, Bu Sulastri berhenti sejenak di depan pintu. Beliau menoleh, seakan ingin berkata sesuatu lagi. Tapi kemudian beliau hanya menunduk dan berkata lirih, kamu menantu terbaik yang pernah ibu miliki, dan ibu menyia-nyiakanmu. Saya tidak menjawab. Karena pengakuan itu, sejujur apapun, datang terlalu terlambat untuk mengubah apapun. Ada hal-hal yang sekali rusak, tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi oleh kata-kata. Beliau pergi dengan langkah pelan. Saya menatap punggungnya yang membungkuk hingga menghilang di balik pintu. Saya tidak merasa puas. Saya juga tidak merasa menang. Saya hanya merasa akhirnya semuanya selesai. Suatu sore, saya berdiri di depan jendela ruang kerja saya, di lantai paling atas gedung perusahaan. Matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota. Pemandangan itu begitu indah. Saya tersenyum. Lalu saya teringat satu pelajaran paling berharga dari semua yang pernah terjadi. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena ia terlihat sederhana. Karena tidak semua orang menunjukkan nilai dirinya kepada dunia. Dan jangan pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan. Sebab orang yang paling sabar sekalipun pada akhirnya bisa memilih untuk pergi. Dan ketika itu terjadi, penyesalan sering datang jauh setelah semuanya terlambat. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Mereka bertahan dalam rumah yang tidak pernah menghargai mereka. Mereka menelan hinaan demi menjaga keutuhan keluarga yang sebenarnya sudah retak sejak lama. Mereka mengira mengalah adalah kebaikan. Padahal kadang mengalah hanya memberi izin bagi orang lain untuk terus melukai. Ada juga banyak suami seperti Damar, suami yang memilih diam, yang mengira diam itu menjaga kedamaian. Padahal diam
Mereka adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Karena luka yang ditorehkan orang asing masih bisa dimengerti. Tapi luka yang dibiarkan oleh orang yang seharusnya melindungi kita, itu yang paling dalam. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sulastri, yang mengira kekuasaan di dalam rumah membuat mereka berhak menginjak siapapun yang lemah. Mereka lupa bahwa roda kehidupan selalu berputar, bahwa orang yang hari ini mereka hina bisa jadi adalah orang yang esok hari memegang nasib mereka. Saya menghembuskan napas panjang. Saya menatap langit yang mulai berubah keemasan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasa benar-benar pulang. Bukan pulang ke sebuah rumah, tapi pulang kepada diri saya sendiri. Akhirnya, saya sadar. Pergi bukan berarti kalah. Kadang, pergi adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan diri dari orang-orang yang tidak pernah menghargai ketulusan kita. Saya memaafkan mereka. Tetapi saya tidak kembali, karena harga diri yang sudah terlalu lama diinjak, pantas untuk dijaga dengan keberanian. Itulah kisah saya, sebuah pengingat bahwa kesederhanaan bukanlah kelemahan, dan kesabaran bukanlah sesuatu yang tak berbatas. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk bertahan, atau pilihan untuk pergi dan menyelamatkan diri. Apapun pilihan kalian, semoga kalian tidak pernah kehilangan harga diri kalian sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan saya untuk pergi sudah tepat? Ceritakan pendapat dan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.